Bumina Yumina, sebuah alternatif budidaya terpadu antara tanaman sayur, buah, dan ikan. Bumina sendiri merupakan kepanjangan dari buah dan mina yang berarti ikan, sedangkan Yumina adalah kepanjangan dari sayuran dan ikan. Pada prinsipnya, Bumina Yumina memanfaatkan limbah ikan air tawar sebagai pupuk alam sayuran dan buah. Sebaliknya, tanaman sayur atau buah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai saringan alami air bersih yang kemudian akan kembali ke kolam. Simbiosis mutualisme yang terus berputar. Dengan budidaya tanaman dengan ikan itu, ikan akan mendapat keuntungan bahwa air akan lebih baik karena unsur-unsur yang bersifat racun bagi ikan itu akan diserap oleh tanaman. Begitu juga tanaman akan mendapat pupuk dari sisa kotoran ikan dan juga sisa makanan. Jadi di sini ada terjadi simbiosis mutualistis. Bumina Yumina ini merupakan salah satu hasil produk inovatif dari Puslitbang Perikanan Budidaya. Lahir dari sebuah penelitian yang kemudian dikembangkan oleh Balai Litbang Pengembangan Budidaya Bogor. Saat ini Bumina Yumina sudah mulai dikenal di Indonesia. Sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang mulai menerapkan teknologi budidaya terpadu ini. Puslitbang Bogor terus berusaha mensosialisasikan Bumina Yumina dengan mengadakan beberapa penyuluhan di beberapa daerah di Indonesia. Ya, dengan penyuluhan kaji terap diharapkan masyarakat bisa melihat langsung manfaatnya. Penyuluhan yang paling baik adalah dengan langsung melakukan suatu kaji terap. Jadi langsung tidak hanya sebatas menyampaikan sebuah saran dengan secara lisan, tapi harus juga dengan suatu pembuktian kaji terap. Memang banyak sekali manfaat Bumina Yumina. Keterbatasan lahan di daerah perkotaan dan lahan yang sempit seperti kebun bibit Yumina Bumina Kauman Yogyakarta tidak menjadi penghambat untuk melakukan budidaya terpadu ini. Anda bisa membuktikannya di rumah. Hal ini dibuktikan di lahan yang sempit daerah Kauman Yogyakarta, budidaya Yumina Bumina dijalankan. Di daerah Kauman ini, Yumina Bumina berawal dari perpaduan antara BPTP dengan Balitbang KP yang saling berkesinambungan. Awalnya mendapatkan kegiatan dari pertanian BPTP, kemudian kita masuk itu untuk memadukan. Jadi kalau dari tanaman pangan atau pertanian itu sayurnya, lah kita mendukung dari sisi protein ikannya. Jadi itu akan terpadu antara sayur dan ikan begitu. Hemat air, hemat tenaga, hemat lahan, dan manfaat yang berlipat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kita selamat ulang tahun ya. Karena kemarin saya belum sempat mengucapkan ulang tahun kan. Tapi yang saya sedih, ini juga bukan dari kamu. Ini adalah kalau say flower itu udah biasa, say vegetable. Ini juga bukan sayur yang biasa karena seperti yang Anda saksikan sebelumnya, ini adalah dari Yumina. Betul. Dan juga Bumina. Nama yang lucu ya. Ya, saudara, jadi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan memang merekomendasikan permasyarakatan dua model budidaya terpadu, yakni Bumina dan juga Yumina secara nasional. Kalau Anda menyimak tadi, Yumina itu adalah kepanjangan dari sayur dan mina. Mina ini artinya kan ikan. Ya. Kemudian juga Bumina adalah buah. Dan juga ikan, dimana ini dua teknik atau teknologi dalam bertanam, bercocok tanam dan juga berternak ikan. Aquaponik digabungkan dengan hidroponik, aquaculture dengan hidroponik. Dengan hidroponik, di mana tumbuh-tumbuhan hidroponik ini juga membantu untuk memelihara hewan-hewan yang tinggal di air. Sudah hadir buktinya di sini adalah Bumina dan juga Yumina. Ini ada bawang, ada apa ini, selada ya? Betul. Selada ini saya suka, Anda juga pasti suka. Kalian bisa coba loh. Ini sudah bisa langsung dimakan, saudara, karena memang kalau kita lihat ini tidak perlu disemprot-semprot lagi. Ini bagaikan salad ya, kalau biasanya kan kita salad dengan campuran buah, tomat cherry, betul, dan juga olive oil atau lemon. Segar? Segar. Karena memang ada kalau kita agak rasa lelenya karena di bawah ada lele. Nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ngaruh. Tapi untuk membahas mengenai Yumina dan Bumina sendiri, saudara, kami juga akan mengundang langsung bintang tamu kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Ahmad. Ahmad Purnomo, selamat pagi, apa kabar? Segar pasti banyak makan sayur dan buah. Lagi Mas.
Perkenalkan, Pak Ahmad ini adalah Kepala Litbang, Badan Litbang dari Kelautan dan Perikanan. Yang akhirnya mengembangkan ini dan bahkan sudah menyebarkan Yumina dan Bumina ini ke berbagai pelosok di daerah Indonesia, Pak ya. Sudah berapa persen keberhasilan dan juga perkembangannya ini, Pak? Kalau dari sisi keberhasilan sebenarnya sudah 90% dari sisi uji cobanya ya. Kita sudah menyebarkannya di beberapa daerah. Ada di Kalimantan Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Palembang, Padang. Oh, kampung saya Palembang, Pak. Kampungnya ya? Oke. Kemudian ada di Banten, Jakarta tentu, Jogja tadi sudah disebut, Temanggung. Wah, semua pulau besar Indonesia sudah dirambah dengan Yumina dan Bumina. Berarti ini memang bisa dilakukan di keadaan atau lingkungan yang seperti apapun. Ya, jadi kan yang kita perkenalkan ini adalah budidaya ikan ataupun sayuran atau buah itu di lahan terbatas, di lahan marginal atau di pekarangan. Jadi dimanapun bisa. Ya, boleh bergeser ke sini Pak supaya kita bisa lihat dengan jelas ini Yumina dan Bumina yang ada di belakang. Kalau kita browsing di internet, memang kan baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia namanya sebenarnya adalah aquaponik. Betul. Kenapa kemudian diganti menjadi Yumina dan Bumina, Pak? Sederhana saja sebenarnya supaya lebih mengindonesia itu. Ya kan? Lucu juga sih namanya. Iya, menarik dan mudah diingat sebenarnya Yumina, Bumina. Dan yang kedua orang langsung asosiasinya sayur, mina ikan. Jadi itu sudah langsung dua-duanya kena. Oke. Jadi yang biasa bergaul dengan tanaman dan hewan ternak itu pasti tahu ya. Mina dan juga sayur. Oke. Akhirnya Pak, ini dibawa nih salah satu contohnya yang bisa dilakukan dengan lahan yang terbatas tadi ini bisa dibilang juga sebagai urban gardening ya Pak ya. Tapi teknologinya adalah memadukan gardening itu sendiri dengan aquaculture gini. Iya, betul. Ini kalau misalnya yang dibawa contoh adalah ikan lele. Ada mungkin jenis ikan lain yang bisa digabungkan dengan Yumina Bumina ini. Ada ikan nila, ada ikan sepat, ikan gurame. Bahkan yang seperti ini sebenarnya kalau mau bisa kita ganti dengan ikan hias. Di sini adalah tanaman hias, bisa ditaruh di pojok rumah, pojok di teras. Oh, jadi sebenarnya ikan apapun bisa ya, bahkan gurame yang tadi size-nya besar pun bisa tentu tidak di digabungkan. tempat yang sekecil ini, tapi bisa. Oke, jadi seperti Bapak bilang tadi ternyata ini bisa dikreasikan dengan dengan rumah, dengan desain rumah. Tanaman hias dan juga ikan hias. Bagaimana kira-kira kerjanya Pak? Kalau misalnya kita sistem kerja dengan air yang sama berarti? Begitu? Boleh dijelaskan? Jadi begini, ini kan ini hidroponik yang dia nyaris tidak ada media. Kalau ini ya tidak ada media atau medianya hanya sedikit sekali karena dia mengambil nutrisi dari air. Airnya dari bawah ini, yang di dalamnya itu ada sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran ikan yang dia nanti dibawa ke atas bisa menjadi pupuk bagi tanaman ini sehingga tidak perlu lagi pupuk. Dan kalau seperti ini kita bisa mengatakan ini organik. Oh, karena memang tanpa adanya pupuk dan segala macam itu. Dan ini tentunya penghematan air yang sangat besar Pak ya. Karena air berputar-putar di situ saja dan dimanfaatkan oleh kedua. Betul. Oke, ini luar biasa menarik, kayaknya ngobrolannya bisa panjang nih. Tenang, masih ada waktu. Masih ada waktu, tapi kami akan break sejenak. Nah, setelah pesan-pesan berikut kami masih akan membahas mengenai Yumina dan Bumina bersama Pak Ahmad. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kita masih bersama dengan Bumina dan juga Yumina dan tentunya Pak Ahmad sebagai Kepala Litbang dari Kelautan dan Perikanan. Pak, tadi kita berbincang sudah banyak mengenai bagaimana tekniknya, bagaimana kerjanya ini. Kemudian, nah jadi misi besarnya sendiri dari Litbang dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan ini sendiri apa nih Pak untuk dari Yumina dan Bumina ini? Jadi dengan teknologi ini sebenarnya kita ingin mengembangkan satu ketahanan pangan lokal. Jadi kalau setiap rumah tangga di desa atau di daerah perkotaan yang lahannya marginal, mereka bisa melakukan budidaya campuran ini, dan dari budidaya ini mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehat pula karena ada ikan, ada sayuran atau buah yang organik. Oke, nah kalau misalnya berbincang mengenai pilihannya, tadi ikannya itu bisa lele, nila, gurame, ikan hias pun bisa. Patin juga bisa. Kalau untuk tanamannya sendiri berarti ya seperti ini. Sayur-sayurannya ya, jenisnya bisa terong, bisa tomat, cabai. Yang kita sudah coba cabai keriting sama cabai jablay di Bogor.
Cabai jabla itu yang mana Pak? Saya Jarang dibelai, karena jarang dibelai dia jadi sangat Jadi pedas. padas. Pantesan seperti Conchita, jarang dibelai jadi dia agak galak. Strawberry Strawberry juga sudah pernah. berhasil. Ya. Wah, berarti benar-benar Bumina ya. Iya, tapi Buah-buahan. sebenarnya dari Yumina, Bumina, dan ikan ini lebih susah pengembangan yang mana Pak? Apakah tanamannya atau ikannya? Aha. Nah, sama Aja ya? Tidak terlalu susah. Jadi yang jelas kalau kita yang akan kita kerjakan adalah kita masuk kepada satu konsep kawasan rumah pangan lestari yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Ya. Tapi mereka masih masalah sayur. Nah, kita masuk ke sana untuk memperkuat ini dengan ikan. Nah, untuk sayurnya mereka sudah bisa. Iya. Tinggal kita masuk ikannya, kita kasih sedikit pelatihan, mudah bisa. Berarti Kita boleh lihat nggak seperti apa sih sistem perairannya sebenarnya? kita akan coba. Nah Pak, kalau untuk biaya nih Pak, Iya. untuk yang sebesar ini, itu menghabiskan berapa kurang lebih? Kalau ini mahal karena adalah percontohan untuk dekorasi ya. Iya. Tetapi kalau yang di lapangan itu kita membuat 100 meter. Untuk lahan 100 meter? Ya 100 meter ada 8 sampai 7 kolam. Ya. Itu 8 jutaan. Hanya 8 juta? Iya. Untuk Sudah termasuk operasional. termasuk operasional? Ini Pengairan, semuanya. Iya. mesinnya, Iya. filternya juga? Iya. Nah, yang dihasilkan dari berapa kurang lebih tadi? 8 juta. 8 juta itu berapa Pak penghasilannya? 2 kali 3 kali panen selesai, lepas. Wow. Karena begini, sayurnya ini Aha. pada satu masa tanam itu bisa 3 kali panen. Banding satu dengan ikannya. Aha. Jadi ikan 1 kali panen, Ya. ininya bisa 3 kali panen. Ya. Itu. Ya. Kita akan lihat cara kerjanya, saudara. Di bawah sini adalah air dari ikan Betul. yang akan disedot dengan Ada pompa, ya. mesin pompa. Aha. Kemudian akan ada filter juga Pak untuk air ke tanamannya. Masuk ke masing-masing pipa Oh, akan ini. langsung dialirkan ke Langsung masing-masing tangki masuk, ini ya? Iya, Aha. pipa. Oke. Nah, Kemudian turun dia lagi ke bawah. kembali. Nah, tadi saya katakan sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran ini dimanfaatkan menjadi pupuk. Jadi sisa pakanan dan kotoran dari ikan ini malah justru menjadi baik bagi tanaman, Pak. Iya, karena dia sumber nitrogen salah satunya ya. Iya. Iya. Biasanya kendala apa sih Pak yang ditemukan dalam pengembangan Yumina, Bumina ini? Ada nggak kendala-kendala tertentu? Kalau di masyarakat, yang penting adalah kita memerlukan ada yang disebut champion ya. Jadi ada seseorang atau satu kelompok yang memang secara terus-menerus dia mendampingi terus. Seperti penyuluh misalnya. Iya. Atau kalau yang di Kauman tadi adalah sekelompok ibu-ibu. Ya. Itu satu hal. Sehingga akan intensif ini dia. Itu salah satu yang diperlukan. Ya. Kalau yang lain-lainnya saya kira sudah mudah itu. Nah, untuk skala terbesar yang sudah pernah dan mungkin sedang dilakukan di salah satu daerah di Indonesia, Pak. Ya. Sudah adakah dan sebesar apakah itu? Apakah mungkin memang bisa benar-benar menghasilkan menjadi sebuah lahan bisnis yang bagus dengan Bumina dan Yumina ini? Ada salah satu orang teman saya di Depok yang sudah mengerjakan di halaman rumahnya, Ya. yang dia tuh bisa mendapatkan sekitar 2-3 juta per bulan. Oh, jadi Dengan sudah ada pendapatan Bumina tetap Yumina ya? ini. Apa yang dia lakukan, Pak? Apa Sama yang persis ditanam? seperti ini, tapi bukan ini ya, Ya. sama seperti yang di lapangan itu. Jadi dia mendapatkan sekitar itu, pada waktu menurut dia 10 bulan modal kembali. Itu sekitar 20, 30, 40 juta. Berarti menanam sayur dan juga beternak ikan, kemudian dijual ke pasar Betul. dengan penghasilan 2-3 Khusus untuk ini kan punya market tersendiri yang kalau sayuran organik. Iya, Jadi sayuran banyak penggemarnya. organik di full market. Bukan di pasar biasa dan dengan harga yang premium, harga lebih tinggi. Betul. Oke. Nah, pada saat memberikan dan memberikan penyuluhan ke daerah khususnya, Pak, apa kesulitan yang dihadapin di sana? Apakah mereka bisa menerima di sana, ataukah mereka sempat merasa, wah, tampaknya terlalu sulit bagi kami atau bagaimana? Ya, antusiasmenya seperti apa? Selama ini mereka mengatakan tidak ada kesulitan. Karena sangat sederhana semuanya. Yang penting adalah yang kami harus bantu menyediakan nantinya adalah induk ikan agar mereka bisa mendapatkan benihnya. Kalau kebun bibit dari ini, karena kami menggunakan KRPL-nya Kementerian Pertanian, mereka sudah pandai, sudah pintar. Oke. Jadi nggak ada masalah. Cuma tadi itu champion harus ada. Ya. Harus Oke. ada yang memperhatikan Ya. supaya lebih intensif lagi segala sesuatunya. Dan mohon maaf seperti yang di Cijeruk, itu kan diambil alih dalam tanda petik
oleh penyuluh. Dialah yang kemudian membina anggotanya. Kami sedikit demi sedikit menarik diri. Karena penyuluh sudah jalan. Nah, championnya ya penyuluh itu. Berarti memang ini sudah terbukti, saudara. Anda juga bisa melaksanakannya di rumah sendiri. Dan sudah terbukti juga bahwa ini bisa menghemat air sampai dengan 700%, betul Pak ya? Jadi dengan air bahkan hasil tanaman dan juga buah yang dihasilkan juga organik. Ini menarik tampaknya. Dan seperti jadi Pak Ahmad juga sudah yang menjalankan Pak untuk tanaman hias dan ikan hias itu sudah pernah ada yang bikin di rumah? Dari sisi bisnis sudah ada ya? Iya. Waduh. Tapi masih sedikit saingannya sebenarnya. Terima kasih. Betul. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas kehadirannya. Dan itu dia. Semoga bisa menginspirasi Anda di rumah. Ini juga bisa menjadi satu pilihan di akhir pekan untuk menghabiskan waktu karena tampaknya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya tinggal memperhatikan kadar jumlah airnya dan juga bagaimanakah perkembangan dari tanaman dan juga ikannya itu sendiri dan semoga bermanfaat untuk Anda di rumah. Ya, karena saya yakin ini pasti anak-anak senang sekali ya apabila ada ikan hias dan ada tanaman hias selama masih di bawah pengawasan orang tuanya, pasti bisa tadi kata Pak Ahmad mudah sekali sebenarnya dan bisa tahu juga asal makanan dari mana, asal ikan goreng itu seperti apa, gitu, belajar di rumah langsung. Dan tentunya kami akan kembali saudara dengan informasi menarik lainnya hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan, jadi tetap di Kompas TV.